Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Barayu Kusumadi dari FRI 108 dengan NIM 1201154285. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang aspek legalitas dan lingkungan dari modul 10. Di sini bisa kita lihat ada Excel yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Sini aspek legalitasnya itu di kolom ini terdapat data usaha serta keterangannya. Di sini itu pelaksanaan proyek kami itu dengan identitas pelaksanaannya itu kewarganegaraan itu kami Indonesia, dan informasi banknya itu bank yang kami percayakan itu Bank Mandiri. Di sini ada juga proyek bisnis yang dikerjakan oleh kami. Proyek yang kami kerjakan itu dalam bidang usahanya itu manufaktur. Fasilitas yang kami gunakan itu dengan berupa luas tanah 658 meter persegi, mesin jigsaw dan mesin pemotong, busa karet, serta peralatan meja, spidol, gunting, kuas, dan lain-lainnya. Gangguan lingkungannya itu karena kita masih di daerah 3 Nitri Bojong Soang, itu masih terdapat itu merupakan daerah banjir, dan pengupahannya itu kita lakukan secara per bulan. Di sini perencanaan wilayahnya itu kita terdapat di daerah Ciganitri, pertanian, Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Status tanah itu berupa SHM. Di sini itu ada waktu proyeknya. Tahun berdiri perusahaan itu 2018. Dan tahun mulai produksinya itu baru 2018 juga. Jadi di sini proyek bisnis yang kami kerjakan itu berupa CV, perseroan komanditor. Karena lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang-orang yang dipercaya. Berupa ya mereka yang ngurus adalah teman-teman saya semua. Ini berupa logo kami. Nama kita adalah Civic Cactus. Tagline dari perusahaan kami adalah Special Goods Make Your Learning Easier. Maksud dan tujuan usaha kami itu menjadikan perusahaan manufaktur berkelas internasional dengan core product berupa alat bantu ajar PSB. Di sini ada pengembangan produk dengan inovasi yang berkelanjutan, menjaga kualitas produk, dan memberi jaminan produk dalam rangka memberikan layanan terbaik pada konsumen. PSB itu adalah peraga struktur batang, lebih tepatnya untuk batang yang dikotil. Di sini ada susunan direksi dan komisaris kami. Kita perjelas siapa aja. Ini susunannya. Di sini ada untuk pembuatan PWP-nya, membuat akta pendirian perusahaan, dan serta membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nih, membuat tanda di sini ada membuat tanda daftar perusahaan. Nah, perusahaan kami seperti tadi kami sebutkan Civic Cactus. Alamat perusahaan kami itu di Jalan Ciganitri Pertanian, Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Dan ini si penanggung jawab perusahaan kami. Nilai investasi tidak termasuk tanah kami itu sebesar 100 juta 12.000 sekian. Dan harga merek dagang kami itu sebesar 600.000. Dengan merek namanya itu adalah PSB. Sini bisa kita lihat ketentuan biaya. Ini udah ketentuannya. Biaya merek. Dan di sini juga terdapat harga-harganya. Bisa kita lanjut ke sheet sebelahnya. Di sini ada keterangan prosedur AMDAL-nya. Nah, di prosedur AMDAL-nya itu yang pertama itu proses penapisan. Kedua ada proses pengumuman, proses pelingkungan. Yang keempat itu adalah penyusunan penilaian KA AMDAL-nya, ANDAL-nya. Dan
Kelima itu penyusunan penilaian ANDAL, RKL, serta RPL. Yang keenam ada persetujuan kelayakan lingkungan. Dan di sini juga ada keterangannya. Dan kegiatan perusahaan yang kami lakukan seperti apa. Mengikuti, dan memang kita wajib mengikuti ANDAL-nya. Sini ada langsung ke sebelahnya, ada analisis limbah produksi. Pada analisis limbah produksi ini kegiatan yang kami lakukan di perusahaan kami. Kita untuk membuat suatu perusahaan, perlu diperhatikan bahwa limbah produksi ini biasanya membahayakan bagi lingkungan sekitar kita. Dan sangat perlu kita menganalisis limbah produksi ini, apakah akan kita olah limbah tersebut atau hanya menjadi limbah yang tidak bisa diolah dan merugikan bagi lingkungan yang ada di sekitar lahan produksi kami. Di sini ada untuk membuat produk kami ada 15 proses produksinya. Yang pertama itu ada pengolahan 1, ada pengolahan 2, pengolahan 3, pengolahan 4 hingga pengolahan 5. Kita ada proses produksi 5 pengolahan. Dan pada tahap pengolahan ini hanya diperlukan peralatan atau mesin berupa meja. Jadi tidak ada limbah yang dihasilkan dan juga tidak perlu mengolah limbah tersebut. Dan pada proses ke-6 hingga ke-10 kita ada pemotongan. Itu ada pemotongan dari pemotongan 1 hingga pemotongan 5 dengan menggunakan mesin dan peralatan yang berbeda-beda. Untuk pemotongan 1 dan pemotongan 2 kita menggunakan mesin dan peralatan itu berupa jigsaw. Dan untuk pemotongan 3 dan pemotongan 4 kita menggunakan mesin berupa meja. Serta pemotongan 5 itu kita menggunakan mesin berupa pemotong busa karet. Di sini untuk pemotongan 1 dengan mesin yang kita gunakan jigsaw itu menghasilkan limbah berupa cork. Cork itu seperti serbuk kayu ya. Dan di sini analisis pengolahan limbahnya itu kita bisa menjadikan dia sebagai tutup botol. Kalau kalian pernah lihat tutup botol minuman wine mungkin itu di situ ada tutupnya itu dari limbah cork dibentuk sedemikian rupa hingga menjadi tutup botol tersebut. Dan di sini untuk pemotongan 3 dan pemotongan 4 itu kita akan menggunakan mesinnya meja. Dan limbah yang kita hasilkan itu berupa plastik akrilik. Dan plastik akrilik ini dapat kita kita olah limbahnya itu menjadi kerajinan tangan. Dan di pemotongan 5 itu karena kita menggunakan mesin berupa busa karet, pemotong busa karet. Limbah yang kita hasilkan itu berupa karet. Dan kita dapat mengolah limbah karet tersebut menjadi bantalan kursi. Bahkan bisa membuatnya menjadi yang lain. Jadi kesimpulan di sini adalah limbah yang dihasilkan dari produk kami itu berupa cork, plastik akrilik, dan karet. Di mana limbah tersebut dapat kita olah menjadi tutup botol, kerajinan tangan, serta bantalan kursi. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.